Semakin canggihnya teknologi serta semakin kreatifnya manusia membuat berbagai hal yang baru dapat kita jumpai dimanapun, terlebih lagi di jejaring sosial media internet. Salah satunya ialah seperti video yang aktual temukan di jejaring sosial media YouTube. Video yang diupload pada tahun 2012 dengan pemilik akun bernama Muhammad Zaini itu menampilkan kreativitas para santri yang melakukan parodi gerakan tari dengan iringan musik dan gema takbir hari raya. Video itu pun kemudian menjadi perdebatan para netizen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak hanya itu, Aktual.com juga menemukan beberapa kreativitas video lainnya yang menampilkan alunan gema takbir dengan iringan musik house remix hingga musik dangdut. Menurut Ustadz Hambali Siregar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab tentang 2 hari raya, terdapat sebuah kisah yang menyimpulkan ketidaksukaan Nabi SAW kepada seseorang yang mengumandangkan takbir dengan iringan lagu lainnya. Ustadz muda itu juga menegaskan bahwa kumandang takbir adalah kalimat tauhid yang membesarkan serta mengagung-agungkan Allah. Maka dengan demikian berdasarkan hadis, ia menilai bahwa kalimat tauhid tidak sepantasnya diiringi dengan lagu atau kalimat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan oleh Rasulullah, dan ini merupakan sunnah Rasulullah yang diteruskan dari sunnah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kumandang takbir bukanlah karangan. Kumandang takbir adalah satu rentetan sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam di dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi takbir yang berkumandang setiap Idul Fitri, Idul Adha merupakan kumandang kebesaran Allah yang dibesar-besarkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail sebagai bentuk penghambaan keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan Ismail, Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan sami'na wa ata'na. Lalu Allah tunjukkan juga dengan takbir ini adalah memandang jawaban Ismail alaihissalam untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejarahnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Ismail, ribuan triliunan malaikat di seluruh langit bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu takbir itu terdengar oleh Ibrahim, maka Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu Ismail yang hendak disembelih pun menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Rentetan takbir yang mengandung nilai ibadah, nilai tauhid, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali variasi musik yang berkaitan dengan mengiringi dengan takbir. Ada yang tidak menggunakan musik, ada yang menggunakan musik, ada menggunakan rebana, dan ada yang lebih modern lagi dengan musik house yang sering kita dengar di media-media internet dan sebagainya. Para jamaah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, untuk menyikapi yang berkaitan dengan musik house yang mengiringi takbir telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Bukhari dalam kitab tentang 2 hari raya bab 1 hadis nomor 527. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa indi jariyatani tuganniyani bighina'i mu'adhin fattaja'a 'ala al-firashi wa hawwala wajhahu wa dakhala Abu Bakr fantahrani faqala ismaratu syaitani inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتها. Riwayat Bukhari hadis 949. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata,
ketika dua orang gadis sedang berada di sampingku menyanyikan lagu Fuad, lagu-lagu yang bernuansa bernuansa sebuah kegembiraan. Rasulullah SAW datang ke rumahku, kemudian beliau berbaring dengan memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk, kemudian dia berkata, ada lagu-lagu setan di rumah Nabi. Beliau berpaling ke arah Abu Bakar. Kata beliau, biarkan saja dua gadis itu. Ketika Abu Bakar tidak peduli lagi, aku memberi isyarat kepada dua gadis tersebut agar mereka keluar. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nomor 949. Di dalam Asbabul Wurud hadis ini, bahwa dari zaman Rasulullah sudah ada berbagai macam variasi-variasi lagu yang mengiringi tentang takbir, karena hadis ini berkaitan dengan hari raya. Ketika orang bertakbir mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zaman Rasulullah ada dua gadis mengiringi kumandang takbir dengan lagu-lagu yang lainnya, dengan suara-suara yang lainnya diiringi dalam lagu, dalam takbir. Maka Rasulullah berpaling, yang artinya Rasul tidak suka, Rasul marah, Rasul tidak senang. Maka Abu Bakar pun menyuruh kedua gadis itu untuk keluar dari rumah Rasulullah SAW. Artinya, kumandang takbir adalah kalimat tauhid yang membesarkan Allah, yang mengagungkan Allah. Dan di dalam hadis ini jelas bahwa kalimat tauhid tidak boleh dicampur-campur dengan kalimat-kalimat yang lain. Dia hanya mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat, sebagai bentuk pencerahan kita dalam menyikapi berbagai macam musik-musik yang mengiringi takbir, yang terpenting adalah bagaimana ketika kalimat takbir itu tetap kalimat takbir, kita iringi kalimat takbir dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat agama ataupun tidak mengurangi dari makna takbir yang sebenarnya. Dalam masa Rasulullah, dua gadis tadi ditegur dan diusir oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena dua gadis tadi mengiringi takbir dengan lagu-lagu yang lainnya, dengan lagu-lagu pujian yang lainnya, lagu-lagu kegembiraan yang lainnya. Dengan catatan, ketika kalimat takbir diiringi dengan hanya lagu saja, bentuk lagu saja yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, itu masih dibolehkan, tidak dilarang, tetapi dibolehkan. Sesuatu yang tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak ada perintah dalam Quran dan hadis, maka hukumnya boleh. Tetapi tidak boleh ada suara-suara selain dari takbir yang dikumandangkan di malam hari raya. Ini sebuah pencerahan, semoga manfaat dan dapat kita ambil iktibar, dan semoga kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian yang sesungguhnya, mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Di luar di bulan Ramadan kita bisa tetap istiqamah beribadah sebagaimana ibadah kita di bulan suci Ramadan. Selain itu, Ustadz Hambali juga menyarankan agar setiap kreativitas yang menyangkut agama tidak sembarang untuk dipublikasikan sebelum melakukan proses konsultasi ke Majelis Ulama Indonesia serta tokoh agama. Demikian yang disampaikan saat ditemui Aktual.com di Masjid kawasan Jakarta Utara. Untuk teman-teman pemuda yang kreatif, inovatif, konstruktif, dan berjiwa membangun, silahkan teruskan untuk mencari sesuatu yang lebih baik, variasi-variasi lagu yang lebih baik, pengembangan yang lebih baik. Dan tapi satu hal yang harus kita ingat, agama punya aturan, agama punya pedoman. Maka ketika kita ingin masuk kepada ranah agama, ranah Islam, maka pedomannya adalah Quran dan Sunnah. Dan kita bisa bertanya kepada para alim dan ulama. Silakan kita berkreasi, silakan berinovasi, silakan kita mengembangkan berbagai macam bakat-bakat kita untuk mengembangkan agama kita. Tapi intinya kita harus bertanya dulu kepada satu lembaga yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Kita bisa berkomunikasi di bidang seni, di sana ada, di bidang budaya di sana ada, di bidang sosial politik di sana ada. Semua lengkap di Majelis Ulama Indonesia.